Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Dafiq Akhlong dengan NIM 215211035 dari MBS 2A. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai ilmu Quran dan ilmu hadis. Untuk yang pertama adalah bagaimanakah urgensi ilmu Quran dan ilmu hadis. Dalam Al-Quran itu kan tidak mengajarkan kemungkinan, akan tetapi dalam Al-Quran itu suatu kepastian. Maka dari itu dengan belajar Al-Quran kita akan mendapatkan kecerdasan akal serta hati yang sehat, dada yang lapang, serta hidup kita akan tenang dan mendapatkan petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari mempelajari ilmu hadis kita akan dapat mengetahui perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa. Selain itu kita juga dapat mengetahui bagaimana jejak para ulama terdahulu dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis sangat penting karena ia merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang hadis ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Untuk pembahasan kedua adalah apa yang membedakan orang yang memahami ilmu Quran dan ilmu hadis yang dengan yang tidak sama sekali. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa orang yang memiliki wawasan tentang Al-Quran akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, hidupnya akan tenang dan tentram dan mendapatkan petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang tidak, orang yang sama sekali tidak memahaminya, akan kehidupannya akan kurang terarah, hatinya akan keras, cepat gelisah, dan kehidupannya tidak tentram karena sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan ketiga adalah pokok-pokok pembahasan ilmu Quran dan ilmu hadis. Secara garis besar, pokok pembahasan ilmu Quran terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan dan tempat dan waktu turunnya ayat-ayat dan sebab-sebab turunnya ayat, seperti itu. Untuk yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelanaah secara mendalam seperti memahami lafaz yang asing serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Pokok pembahasan dari hadis tersendiri yaitu dari segi periwayatan dan pemeliharaannya, yang meliputi untuk yang pertama adalah cara periwayatannya, yakni bagaimanakah cara penerimaannya dan penyampaiannya dari hadis dari penyampaian hadis dari seorang periwayat kepada periwayat lain. Untuk yang kedua adalah cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Pembahasan keempat yakni tentang ilmu hadis dirayah dan riwayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang mengkaji tentang periwayatan hadis secara teliti dan mengenai semua hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan ataupun sifat Nabi. Untuk yang kelima adalah penjelasan hadis
sunnah, atsar, khabar, dan hadis qudsi. Hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, takrir, serta hal ikhwalnya. Sedangkan sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad dalam bentuk perkataan, perbuatan, pernyataan yang berhubungan dengan penetapan suatu hukum syara. Sedangkan khobar adalah segala berita yang datangnya dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar bisa dari orang-orang terdekat Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercayai, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Untuk atsar tersendiri adalah sebagai sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi, misalnya dari sahabat tabi'in yang menjadi saksi kehidupan Rasulullah SAW dan dapat dipercaya. Dan untuk yang terakhir adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yang secara makna yakni datangnya dari Allah semata, redaksinya dari Rasulullah, sehingga misalnya sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham maupun mimpi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya dengan ungkapan beliau sendiri. Mungkin demikian itu tadi pembahasan mengenai beberapa hal tentang ilmu Quran dan hadis. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.